Ibu Her, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lail. Alhamdulillah hari ini sehat dan bisa mengikuti coaching kali ini. Insya Allah sehat. Alhamdulillah, iya. Ibu Her, kira-kira pertemuan kita kali ini mau membahas apa nih? Mungkin Ibu Her ada unek-unek yang mau disampaikan, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Lail. Jadi saya ingin dalam pertemuan kali ini itu saya bisa mendapatkan langkah apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya anak-anak ya yang laki-laki di sekolah saya itu berpakaian dengan rapi begitu Ibu Lail. Karena pada kenyataannya siswa-siswa saya khususnya yang laki-laki itu jarang sekali memasukkan baju. Dengan kata lain bajunya ditaruh di luar Di rumah. luar. Nah. Jadi hampir 80% lebih lah yang melakukan hal itu. Dan hampir setiap kali masuk itu saya melihat memang mereka dari rumah tidak dimasukkan begitu. Baru setelah mereka melihat saya ataupun bapak ibu yang lain itu mereka Baru dimasukkan ya. segera memasukkan. Segera memasukkan. Jadi, Berarti tunggu ibu jadi gurunya sebelum- lihat. Sebelum ketahuan atau sebelum melihat bapak ibu guru itu mereka membiarkan bajunya di luar. Mungkin itu Ibu Lail yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Barangkali Ibu Lail nanti bisa memberikan masukan atau yang lain. Ya, baik Ibu Her, karena pertemuan kali ini saya sudah tahu apa yang menjadi tujuan. Tentunya kita sepakat ya, tujuan kita kali ini kita akan coba membahas, saling memberikan masukan berkaitan dengan disiplin peserta didik dalam artian cara berpakaian ya. Baik, kira-kira Ibu Her, kalau memang kita sudah bisa menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai berkaitan dengan kedisiplinan anak-anak ini, apakah hambatan atau rintangan atau tantangan yang kiranya nanti bisa menghambat daripada tindakan Ibu Her yang akan lakukan? Nah, mungkin kira-kira apa begitu, hambatan apa yang kira-kira bakal muncul nih nanti ketika Ibu Her melaksanakan aksi atau mungkin melaksanakan sebuah strategi untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ya. Baik Ibu Lail. Jadi di sini saya memiliki beberapa hambatan atau rintangan yang sepertinya saya hadapi. Di antaranya satu, anak-anak itu belum punya kesadaran diri sepenuhnya. Kerapian dalam berpakaian itu satu. Kemudian yang kedua, terlihat kalau mereka itu datang ke sekolah saja, baru datang saja mereka pakaiannya di luar. Jadi di sini sepertinya kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi orang tua itu tidak pernah memperhatikan anaknya itu kalau berangkat ke sekolah itu pakaiannya seperti apa, sudah rapi atau belum, itu sepertinya kurang. Dan yang ketiga, yang menjadi hambatan saya itu kita bapak ibu guru di sekolah itu belum kompak Ibu. Jadi belum ada kolaborasi kerjasama untuk saling mengingatkan ketika ada siswa yang bajunya tidak rapi atau bajunya ada di luar. Sebenarnya itu akan menjadi hambatan saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan itu Ibu Lail. Iya, baik Ibu Her, kalau kita melihat ya apa yang menjadi masalah yang berada di sekolah Ibu Her itu tentunya itu sudah masalah umum ya, dan bahkan hampir setiap sekolah kita mempunyai permasalahan tentang kedisiplinan cara berpakaian ini, dan bahkan di sekolah saya pun ada. Nah, cuman ini membutuhkan upaya-upaya guru untuk bisa menghilangkan hal-hal negatif atau tentunya hal-hal yang peserta didik ini harus hilangkan gitu dari kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Nah, kemudian tidak bisa mengikuti budaya-budaya positif yang sudah disepakati bersama. Nah, ini yang perlu kita hilangkan. Nah, kemudian Ibu Her, tadi kan sudah tahu nih yang menjadi hambatan ataupun tantangan. Kira-kira apakah terbesit mungkin di benak Ibu Her ada berpikir rencana apa ya yang harus saya lakukan supaya
tujuan yang menjadi tujuan utama tadi bisa saya capai? Mungkin ada, pasti itu ada ya. Nah, mungkin Ibu Her bisa menceritakan. Ya, baik, iya. Ada Ibu El, tentu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dengan hambatan yang saya hadapi itu, saya berencana untuk melakukan beberapa hal. Jadi diantaranya satu, itu adalah kita sebagai guru itu memberikan contoh praktik positif. Jadi hal-hal positif di sekolah itu tentu harusnya kita sebagai guru itu kita tunjukkan di murid-murid kita supaya mereka itu melihat bahwa ini loh budaya positif di sekolah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi ketika ada pertemuan dengan orang tua wali di sekolah itu nanti akan saya selipkan bahwasanya butuh perhatian orang tua di saat anak-anaknya mau berangkat sekolah. Dimohon untuk orang tua itu memperhatikan apakah bajunya sudah dimasukkan atau belum. Dan yang ketiga, saya ingin adanya kerjasama atau kolaborasi di antara semua pihak yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya saya saja, karena saya yakin apa yang menjadi tujuan saya itu tidak akan terwujud jika hanya saya sendirian. Jadi butuh teman rekan guru, sikap tata usaha, dan kepala sekolah. Intinya semua bekerja sama, menegur siswa tentunya ketika terlihat bajunya ada di luar. Barangkali iya. itu Ibu lain rencana yang akan saya lakukan. Iya, baik sekali ya apa yang sudah menjadi rencana daripada tindakan yang harus diambil oleh Ibu Hermin dan teman-teman mungkin yang ada di sekolah Ibu, pimpinan baik itu Tendik juga ikut terlibat ya. Kalau sekarang kita sudah tahu nih rencana yang sudah Ibu Hermin rancang atau mungkin nanti bisa diimplementasikan secara tidak langsung dan maupun secara langsung. Nah, berarti tentunya di situ ada komitmen dong yang mungkin bisa mendukung tujuan itu bisa tercapai. Nah, kira-kira komitmen apa saja yang Ibu Her harus bisa ambil daripada tindakan yang mau diambil gitu. Saya persilakan Ibu Her. Baik, ya, baik, terima kasih Ibu lain. Ya, jadi di sini setelah saya punya rencana tadi, saya berkomitmen bahwa apa yang saya rencanakan tadi itu saya lakukan secara kontinu atau terus-menerus. Di antaranya misalnya kerjasama dengan orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, itu artinya kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kerjasama dengan teman-teman di sekolah yang selalu menegur siswa ketika berpakaian yang belum dimasukkan, itu kita lakukan terus-menerus dan tidak pernah bosan intinya. Iya, kemudian baik. Kita juga harus konsisten dan kontinu memberikan praktek baik atau budaya-budaya positif yang ada di sekolah itu kepada anak-anak. Kemudian selain itu kita harus sabar, artinya tidak mungkin dengan satu kali, dua kali teguran mereka itu akan selamanya rapi. Jadi namanya juga anak-anak, jadi kita harus penuh dengan kesabaran dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi selain itu tentunya kita harus iringi dengan doa, karena istilahnya segala upaya yang sudah kita lakukan mudah-mudahan Allah ridho dan membukakan hati anak-anak untuk menyadari supaya kedisiplinan dalam hal tertib berpakaian itu adalah sangat penting. Jadi di sini melibatkan siswa, orang tua, guru, tenaga kependidikan, dan semua yang ada di sekolah itu terlibat dalam hal ini, karena ini semua menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Mungkin begitu Ibu Lain. Iya, baik Ibu Her, mungkin itu yang menjadi komitmen daripada tindakan yang akan diambil dan mudah-mudahan bisa tercapai apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi tujuan, tentunya tujuan mulia ya. Iya. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu. Iya, sama-sama.
Ibu Her. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.